أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Diki Perdana bisa menyapa kembali pemirsa setia RTV. Tentunya di kajian yang insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah pemirsa dan jamaah yang ada studio, di Tombo Hati ini kita bukan hanya menerangkan tausiah saja, tapi kita juga berbagi cerita, bisa juga menimba ilmu, dan paling penting adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di awal acara tadi sudah dibuka dengan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 102 oleh guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Syekh? Alhamdulillah, kalau antum sehat, anak sehat juga. Masya Allah, anak selalu sehat. Amin. Dan mari kita doakan bersama kepada guru kita hari ini, mudah-mudahan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat pemirsa jangan lupa nih, kalau yang namanya Tombo Hati ini bukan hanya buat jamaah yang ada di studio, buat yang di rumah juga bisa. Caranya gimana sih Riki? Gampang, datang aja ke sini atau bisa langsung mengirimkan videonya. Jangan lupa upload di Instagram dan follow Instagramnya @tombohati_rtv. Terus jangan lupa nih kalau mau kirim videonya juga ke nomor WhatsApp di 0897 9247 525. Sekali lagi 0897 9247 525. Nanti video kirimannya akan kita tayangkan dan langsung dijawab sama guru kita yang hadir pada saat ini. Nah pemirsa RTV, di studio sudah ada jemaah-jemaah yang mau saya perkenalin. Dari mana ya saya harus perkenalkan? Kanan atau kiri? Pas sebelah sini aja kalau begitu. Ini dari Majelis Taklim apa? Kalisari. Udah pada makan belum, Bu? Udah mandi? Bener nih? Udah gosok gigi? Udah semangat belum? Kalau semangat, kalau gitu kita salam buat keluarga kita yang ada di Kalisari. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, yang sebelah sini dari Majelis Taklim apa ini, Bu? Horinisa Duren Sawit. Kalau begitu kita sapa warga di Duren Sawit. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan buat kita? Kalau begitu, Tombo Hati. Ibu-ibu yang saya cintai yang ada studio, saya mau nanya nih. Sudah ada yang pernah diruqyah belum? Benar nih? Belum apa belum? Katanya Bu, ruqyah itu dilakukan untuk mengusir setan.
atau jin yang ada di tubuh kita. Nah, sebenarnya pengertian ruqyah itu apa sih? Daripada kita pusing, daripada kita bingung, ini penjelasan dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri, penjelasan tentang ruqyah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada, wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu pernah lihat orang yang kerasukan, betul? Orang yang kesurupan. Wah, kenapa ini? Sampai guling-guling di depan kita ya. Kita pernah lihat orang yang kok kelakuannya, perilakunya kok aneh gitu ya. Sampai ada orang tetangga kita bilang, loh anakmu kok sikapnya kan berbeda. Lebih bagus dibawa ke ustadz. Dibawa kemana? Ustadz, hati-hati ya, bukan ustadz-ustazan ya. Ya, akhirnya dibilang bahwa tuh anak untuk diruqyah, untuk dia apa? Loh, kata ibu itu, ruqyah apa itu pak? Saya kan nggak pernah tahu ruqyah itu maksudnya apa. Ruqyah itu dalam istilah agama, artinya adalah doa. Adalah apa? Karena ruqyah itu adalah bagian dari doa. Memohon pertolongan perlindungan Allah daripada penyakit. Daripada apa? Penyakit. Orang yang kerasukan, orang-orang yang sakit, punya penyakit yang bisa diobati dengan Al-Quran dan dengan hadis, dengan doa Nabi SAW, kita bisa lakukan. Nabi SAW mengatakan, kalau bisa engkau bisa memberi manfaat kepada saudaramu, segera lakukan. Kalau ada manfaat untuk saudara kita di tangan kita, lebih bagus kita berikan. Jangan kita terlambat, jangan kita menunda. Maka ruqyah itu apa? Adalah berdoa dengan memohon kepada Allah perlindungan dari hal yang gaib. Hal yang apa? Gaib itu kan Allah ciptakan kita. Ada manusia, ada malaikat dan ada jin, ada binatang sekaligus, betul? Kalau binatang kita lihat, manusia nampak, malaikat tidak, jin juga tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan berharap bertemu musuh. Musuh kita adalah apa? Adalah jin. Jangan kita berharap bertemu dengannya. Kenapa? Karena makhluk yang halus. Ya, makhluk nggak pernah kelihatan. Kecuali kalau dia menampakkan diri, baru kita bisa melihatnya. Maka ruqyah itu adalah memohon perlindungan Allah dari gangguan atau dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh diri kita. Jelas? Ya. Maka kalau ruqyah itu apa, Bu? Memohon perlindungan Allah dari segala hal yang menyakiti diri kita. Atau yang nanti ingin menyakiti diri kita, kita berharap dengan ruqyah itu benar-benar bisa mengusir semua hal-hal yang ada dalam diri kita. Kemudian ini yang dimaksud dengan ruqyah menurut para ulama. Kok saya pernah dengar ada ustadz bilang kalau diminta, ada salah satu jamaah minta diruqyah, itu kan nggak boleh, kata ustadznya begitu. Memang betul, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Nabi mengatakan 70.000 itu apa? Di antara ciri-ciri mereka adalah mereka la yastariqun. Artinya mereka sama sekali tidak pernah minta diruqyah. Loh, tapi kan saya nggak ngerti cara ruqyah. Maka kata ulama, kalau mau lebih bagus meruqyah diri sendiri. Akan tetapi kalau tidak bisa, boleh kita meminta pertolongan kepada orang yang benar-benar meruqyah sesuai dengan syariat Islam. Karena di zaman Nabi SAW banyak sahabat yang diruqyah oleh Rasulullah SAW. Mungkin sebagian mereka tidak pernah meminta diruqyah, tetapi Nabi SAW meruqyah mereka. Kenapa? Karena terjadi hal-hal yang aneh pada diri mereka. Maka ruqyah itu diperbolehkan selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ruqyah itu, Bu, nggak sembarangan. Pemirsa juga, ruqyah itu ada syarat-syaratnya. Ada apa? Ada syarat-syaratnya. Bukan diginiin langsung keluar, enggak. Itu ruqyah itu adalah bacaan, doa, ayat Quran, doa dari Nabi SAW, zikir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ruqyah itu ada syarat. Syaratnya apa? Pertama, harus pakai doa. Ya, doa dari Al-Quran maupun dari hadis. Berarti udah jelas ayatnya ini, ayat Al-Quran, ini doa dari Nabi SAW, berarti pertama udah jelas. Yang kedua, syaratnya harus dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang jelas dipahami. Bahasa yang apa? Jelas. Bahasa Indonesia boleh kan, bahasa jelas dipahami.
Jangan pakai bahasa apa ini dia ngomong. Kan gak jelas, benar kan? Maka harus kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang gampang dipahami. Maka itu syarat-syarat ruqyahnya. Jauhi kalimat-kalimat yang mengandung kemusyrikan. Meminta melalui fulan, melalui selain Allah, itu kan nggak boleh. Itu ruqyah adalah memohon perlindungan kepada Allah dengan nama-nama Allah, sifat Allah, dengan doa yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita benar-benar mau ruqyah diri sendiri, harus hati-hati ruqyahnya. Ada doanya, surat Al-Fatihah juga bisa diruqyah, betul? 7 ayat, kata Nabi SAW, karena sahabat yang meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah, lalu disembuhkan oleh Allah, kata Nabi apa? Tahu dari mana ini ruqyah? Kan sahabat ini yakin, Al-Quran penuh dengan kemukjizatan. Al-Quran menjadi obat untuk segala penyakit. Maka ruqyah itu harus benar-benar kita hati-hati apabila kita meminta diruqyah sama orang. Jangan penampilan yang diperhatikan, tidak. Yang diperhatikan adalah ilmu yang disampaikan. Ada orang pakaiannya sederhana, tapi dia ahli agama, ngerti. Dia tidak menggunakan yang haram. Ada orang pakaiannya rapi banget, tetapi nauzubillah dia kan jauh daripada ajaran Islam. Masya Allah. Antum pernah ke ruqyah, di ruqyah belum? Masya Allah, jangan sampai. Oh gitu? Jangan sampai. Ada kira mau dicoba aja dulu. Jadi gini ya. Masya Allah. Ini bukan kerasukan, ini kesetrum ini. Kesetrum itu saya. Masya Allah. Ya, ini tausiah pertama dari Syekh Ahmad Al-Misri tentang apa yang dimaksud dengan ruqyah. Bolehkah meminta di ruqyah dan syarat-syarat dari ruqyah. Tadi kita dapat pelajaran ya Bu ya, dapat ilmu bahwa ruqyah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik ya. Terus syaratnya ruqyah itu adalah harus dengan syariat Islam. Dan yang paling penting adalah harus pakai doa. Harus pakai bahasa yang jelas, yang Arab, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa yang jelas, dipahami. Jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak dipahami, kenapa? Khawatir mengandung kemusyrikan. Betul sekali. Dan jadi buat yang belum tahu, mudah-mudahan nih apa yang disampaikan sama guru kita hari ini berguna buat kita ya. Nah, buat pemirsa di rumah juga pasti masih penasaran seperti apa sih penjelasan ruqyah untuk tausiah kedua dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Buatnya jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Kembali ke kajian Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Buat pemirsa yang baru bergabung dengan kami, kali ini Tombo Hati temanya luar biasa, yaitu ruqyah. Dan tadi di awal segmen pertama, di tausiah pertama dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri, beliau menjelaskan bahwa ruqyah adalah memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang paling penting adalah melakukan ruqyah harus dengan syaratnya, yaitu syariat Islam. Dan harus menggunakan, yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah pakai bahasa Arab dan disertai dengan doa. Mudah-mudahan yang lagi ada masalah, yang lagi ada galau, yang lagi apa, bisa diruqyah tapi dengan cara Islam. Bener nggak Bu ya? Pernah diruqyah nggak sih Bu? Bener ya? Belum pernah ya? Aduh, kalau bisa jangan sampai Bu. Saya juga takut nih sama saya. Katanya saya mau diruqyah. Seperti apa sih sebenarnya ruqyah itu saya? Dan yang paling penting adalah setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi nggak perlu diruqyah, bener kan saya? Ya, penjelasan melalui tausiah. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita harus meyakini pemirsa semua dan jamaah bahwa semua penyakit pasti ada obat, betul? Kecuali dua. Kecuali dua penyakit yang tidak ada obatnya. Kira-kira apa penyakitnya? Orang yang sudah tua nggak bisa kembali. Dua hal yang tidak ada obatnya adalah orang yang sudah tua nggak bisa kembali muda dan penyakit apa atau yang disebut dengan kematian. Nabi SAW bersabda apa? Ma anzalallahu min da'in illa lahu dawa. Tidak pernah Allah turunkan penyakit kecuali ada obat. Sampai Al-Quran katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, bukan lil alamin. Itu rahmatul alamin, itu Nabi Muhammad, agama Islam. Kalau di sini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan dari Al-Quran ini sebagai obat. Maka orang yang merasa gelisah, galau dengan permasalahan hidupnya, bisa meruqyah diri sendiri dengan ayat Al-Quran. Nah, orang kalau benar-benar mau, katanya semua penyakit ada obat, kecuali dua.
orang yang sudah tua dan kematian. Loh, kalau saya mau berobat, apakah ada tuntunannya atau ada caranya? Harus orang-orang tertentu? Islam sudah atur. Datang kepada orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang apa? Ngerti agama, ngerti ruqyah. Karena ruqyah itu ilmu sendiri. Terus kalau saya datang kepada ustadz yang dibilang, ini suka ruqyah orang. Nggak boleh, hati-hati. Kenapa? Karena ada yang disebut dukun. Disebut apa? Dukun. Ada peramal, ada dukun. Dukun? Hah? Dukun saya? Dukun beranak. Iya, dukun beranak. Ya. Ada dukun, ada peramal, itu nggak boleh. Kenapa? Ada dua hal. Kalau kita datang kepo aja, penasaran, kepingin tahu apa yang ingin dia sampaikan si dukun tersebut terhadap urusan kita penasaran saja. Nggak diterima sholatnya 40 hari. Nauzubillah min. Kalau kita datang dan bertanya kepada si dukun, kita percaya dengan omongannya, maka telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mencari orang, harus orang yang tepat. Terus, kalau seandainya saya sudah dapat ustadz, atau lebih bagus gimana? Apakah saya bisa nggak ruqyah diri sendiri? Bisa. Dengan ayat Al-Quran. Ibu-ibu bisa ngambil gelas air. Gelas apa? Air apa? Air putih. Ya nggak ada air hitam lah, air putih ya. Kalau air hitam dari dukun. Air putih, air mineral, didekatkan mulut kita ke gelasnya itu. Kemudian nafas kita itu kan keluar di air itu. Kemudian kita membaca Al-Quran. Mau Al-Fatihah boleh, mau ayat kursi boleh. Kan meruqyah diri sendiri. Karena kita khawatir nanti datang ke orang yang dibilang meruqyah, ternyata bukan meruqyah. Malah na'udzubillah memberikan jimat, melakukan ritual-ritual yang haram. Kita membaca ayat Al-Kursi atau surat Al-Fatihah dan lain, ini kan air terpengaruh dari bacaan kita. Sampai ada penelitian dari ulama dari Jepang. Meneliti bahwa air itu hidup dan terpengaruh dari omongan kita. Maka kalau kita bilang Allah, air itu terbentuk di dalamnya kayak kristal. Tapi kalau kita bicara kotor atau bicara yang tidak baik, itu pecah kristal itu. Maka kalau kita baca, dan air yang terbaik yang kita gunakan untuk ruqyah adalah air Zam-Zam. Bukan Zam-Zam Tanah Abang. Zam-Zam yang benar-benar dipastikan itu Zam-Zam. Dari mana? Dari maka orang bawa pulang, tetangga kita, atau pesan sama orang yang kita percaya. Kenapa? Semua orang bisa ngaku air Zam-Zam. Kenapa? Harus diteliti. Karena air terbaik di muka bumi adalah air Zam-Zam. Kemudian kita gunakan meruqyah. Ini boleh kita menggunakan air seperti itu. Kemudian kita cuci muka. Dan boleh kita buat minum dan mandi di luar kamar mandi. Karena itu air dibacakan ruqyah. Baca surat Al-Fatihah boleh. Ayat kursi 255 Al-Baqarah boleh. 5 ayat pertama Al-Baqarah boleh. Akhir surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir Amanar Rasul boleh. Baca akhir surat Al-Hashr, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu, sampai habis boleh. Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nas boleh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' boleh juga, betul? Iya. Nah, maka ini boleh kita meruqyah diri sendiri tuh, gampang. Kenapa? Biar kita tidak saya takut nanti kecebur masuk ke dalam tempat orang yang haram atau terjadi hal-hal yang haram. Enggak, mendingan saya ruqyah diri sendiri. Cara yang kedua apa? Kita mengumpulkan dua telapak tangan kita seperti ini, ya. Maka, telapak tangan kita seperti ini. Nabi sebelum tidur meruqyah diri sendiri. Sebelum Nabi tidur seperti apa? Ibu tangannya begini ya, nggak dikasih uangnya. Kalau begini biasanya minta uang. Ini enggak, ini dikasih bacaan doa. Begini, tangannya seperti ini. Nabi SAW membaca surat Al-Ikhlas, ya, sebelum tidur. Sebelum apa? Tidur. Pas suami bangun tidur lihat kita begini, mah ngapain minta sama siapa ini? Lagi nunggu duit turun dari langit gitu. Nah, kita begini tangan kita, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai habis. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiup 3 kali. Kemudian diusap di sampai kepala dan bagian depan dari tubuh kita. Gitu. Sampai manapun yang bisa disentuh oleh tangan kita. Ini pertama. Kemudian dikumpulkan lagi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiup 3 kali, kemudian diusap ke kepala dan tubuh kita. Ini yang ketiga kali dilakukan hal yang sama. Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi sebelum tidur meruqyah diri sendiri. Nabi sebelum tidur apa? Meruqyah diri sendiri. Maka bahkan dianjurkan di pagi hari dan sore hari ada zikir yang dibaca berapa kali? 3 kali. Boleh sampai 7. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Kelihatan pengalaman suka ruqyah diri sendiri ya.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini di antara cara ruqyah. Boleh kita meruqyah di sini dengan apa lagi? Boleh. Satu cara lagi. Ibu tahu daun bidara nggak? Pemirsa tahu nggak daun bidara? Bidara tuh dekat pancoran ya? Bidara itu kita ngambil 7 daun bidara. Jelas? 7 daun apa? Bukan bidadari. Kan bidadari bukan di sini. Bidara itu ada 7. Kemudian kita tumpukin tuh. Dibersihin, ditumpukin. Kemudian kita taruh di tempat atau di ember air yang bersih. Air yang boleh kita minum. Ya, air mineral. Kemudian sesudah kita tuangkan 7 daun tersebut di dalam air, kita bacakan ayat-ayat yang saya sebutkan ini. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Baqarah 5 ayat pertama. Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 255. Akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Hashr. Lau anzalna hadzal Qur'ana. Kemudian baca 10 ayat pertama surat As-Saffat. Surat apa? Kemudian baca 10 ayat pertama surat Al-Jin. Surat apa? Al-Jin. Al-Jin. Al-Jin, ya. Kemudian surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dibaca, kemudian air, daunnya nggak boleh diminum. Air yang ada di situ, daunnya nggak boleh dibuang, ditaruh di situ saja. Airnya dipakai buat minum dan dipakai buat mandi di luar kamar mandi. Dan air ruqyah tidak boleh digunakan untuk kamar mandi karena hukumnya adalah haram karena di situ ada bacaan ayat Al-Quran. Kemudian ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa kita baca. Seperti surat paling utama adalah surat Al-Fatihah. Itu keajaiban yang luar biasa. Sampai ada ulama mengatakan dulu di Makkah, aku pernah sempat sakit, aku meruqyah di sini dengan air Zam-Zam dan surat Al-Fatihah. Beliau ambil air Zam-Zam, dibacain Al-Fatihah. Beliau minum, baca Al-Fatihah 7 kali sampai minum, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemirsa dan jamaah semuanya bisa mempraktikkan cara meruqyah ini. Ini cara yang paling sederhana kita bisa lakukan. Amin. Anak kita sedang nangis terus malam hari. Anak itu nangis karena ada beberapa hal. Anak kecil baru lahir, bayi atau apa. Kan banyak nangis malam hari, betul? Ya. Kata ulama ada beberapa hal. Pertama, dia kelaparan. Ya, kan dia nggak bisa ngomong. Yang kedua, sedang sakit. Yang ketiga, dia kerasukan oleh syaitan. Maka kita meruqyah dengan meletakkan tangan di jidatnya atau di dadanya, membacakan ayat Al-Quran, ayat Al-Kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jangan pas mau dibacain ibunya yang tidur duluan, bukan anaknya. Ya, maka itu boleh dilakukan untuk anak-anak kita yang sedang nangis di malam hari. Jazakallah khairan kasiran, Syekh. Amin, Ilmunya ya. luar biasa. Ya Bu ya, hari ini ternyata ilmu kita bertambah tentang ruqyah. Jadi Syekh kalau Jangan. Belum. Nanti selesai ini. Saya kalau udah begini langsung Allahumma lakasum tuh, Allahumma lakasum tuh. Doanya batal puasa. Untung lebih bagus daripada Allahumma barik lana fima razaqtana. Anak kecil disamperin oleh jin, dia nggak bisa ngomong, akhirnya ya gimana, ketakutan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kata hantunya, aduh aku mau dimakan. Nah, buat jemaah yang ada di studio dan yang ada di rumah, itu tadi ilmu yang bermanfaat tentunya dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri tentang ruqyah. Mudah-mudahan sih kalaupun nanti ada yang pengen ruqyah bisa dilakukan sendiri ya Bu ya. Tapi ingat, obatnya yang tidak ada obatnya itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya, mohon maaf. Yang pertama lah tidak bisa kembali muda ya kalau udah tua ya Bu ya. Terus Kalau antum sudah 70 nggak bisa kembali 7 tahun lagi. Masya Allah. Tinggal menunggu pulangnya aja gitu. Masya Allah. Iya, tadi yang seperti yang kita bilang bahwa ada jamaah yang di rumah yang nggak bisa datang ke studio, tapi mereka mau curhat, mau berbagi cerita. Tapi mereka udah ngirim video ke kita. Videonya seperti apa buat jamaah di rumah maupun yang ada di studio, jangan kemana-mana. Tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Ya, masih di kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Buat pemirsa yang baru bergabung, kita sekarang udah di segmen 3. Dan saya sekali lagi mengingatkan buat pemirsa atau jamaah yang ada di rumah, kalau lagi ada masalah, lagi sedih, lagi galau, pengen curhat, pengen berbagi cerita, caranya gampang banget. Kirim video, jangan lupa upload di Instagram, dan jangan lupa mention dan follow Instagramnya
@tomboati_rtv atau bisa kirim videonya melalui nomor WhatsApp di 0897 9247 525. 0897 9247 525. Dan ternyata jamaah yang ada di rumah sudah mengirimkan video buat kita. Seperti apa curhatannya, seperti apa masalahnya. Langsung saja kita dengarkan video curhatan dari jamaah yang ada di rumah. Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Priska. Jadi gini, saya punya kakak perempuan dan dia tuh rajin banget sholat. Tapi sayangnya dia emosian, saya sering banget dimarahin sama dia. Terus dia juga sering marah-marah sama orang-orang di rumah. Nah, kata tetangga, katanya tuh dia harus diruqyah. Itu perlu nggak ya Pak Ustadz? Terima kasih. Nah, itu tadi. Kaget ibu-ibu nanti. Nanti ruqyah berjamaah lagi. Iya, tadi saya ada jemaah yang di rumah, dia bercerita, berbagi cerita sama kita kalau dia punya kakak perempuan, suka ibadah, tapi emosional banget, marah-marah. Ini kursi kalau ada deket dia lempar. Saya ada deket dia lempar juga, jangan-jangan saya gitu. Nah itu apakah dengan sifat seperti ini, emosional ini emang harus diruqyah? Mohon pencerahannya saya. Ya, para pemirsa dan jemaah semuanya, ini sebenarnya kembali ke karakter dan akhlak. Jika sholat tidak merubah sikap kita, maka percuma kita sholat. Karena sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu senantiasa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nggak ada hubungannya dengan sholat. Apakah dia sholat beneran, atau sholat karena disuruh, atau sholat karena atasan, atau sholatnya karena Allah, ya kita tidak tahu. Banyak orang ngaku sholat tapi sholatnya karena orang, karena disuruh, karena atasan, karena peraturan. Tetapi ada orang yang sholat dari hati, karena ini perintah dari Allah Subhanahu. Maka orang seperti itu, rajin ibadah, rajin sholat, tapi marahnya. Justru sholat mesti merubah sikapnya, merubah akhlaknya, betul? Betul. Ya, jangan kita sholat tapi akhlak kita masih buruk. Jangan kita sholat tapi perilaku kita, tingkah laku kita masih tidak dibenarkan oleh Islam. Akhlak kita kepada orang tua. Kalau tidak nampak dari hasil sholat kita di sikap dan akhlak kita, ya percuma, betul? Seperti sikap kita kepada orang tua kita. Kan orang kalau banyak sholat itu berarti dia lebih sopan santunnya, akhlaknya, kemuliaan ininya. Kenapa? Dia bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan orang yang sholat, itu berbahaya kalau tidak merubah sikapnya, tidak merubah dirinya, betul? Betul. Nah, maka ibu-ibu kalau seandainya melihat orang, atau kita diri kita sendiri, jangan apa aja dilempar ke syaitan. Jangan bilang kesyaitanan terus. Kenapa dia kesyaitanan? Sampai syaitan aja minta pensiun. Ya Rab, aku mau minta pensiun. Kenapa? Manusia apa aja kesyaitanan. Padahal saya tidak menyuruh semua. Ya, maka kita harus memperhatikan. Jangan sampai apa aja yang terjadi pada diri kita, akhlak kita buruk, kok ibadah saya malas. Bukan semua dari syaitan, bisa juga dari hawa nafsu. Maka sahabat yang datang, ya Rasulullah, wa nasihatilah aku. Beri nasihat kepadaku. Kata Nabi apa? La taghdab. Jangan marah. Sahabat merasa masih belum cukup. Dibilang lagi, ya la taghdab, jangan marah. Diulang sampai 3 kali. Selepas itu Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah dan untukmu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudari kita yang tadi bertanya, coba lihat hasil dari sholatnya. Ingatkan beliau, nasihati beliau. Jangan apa aja langsung diruqyah, enggak. Ingatkan beliau bahwa Anda ini kan sholat, sayang nanti sholatmu percuma. Benar kan? Sia-sia. Kenapa? Ya kok sholat tapi nggak ada perubahan. Sholat masih membentak orang tua. Sholat masih akhlaknya, perilaku kepada orang tua tidak baik. Maka kita harus ingatkan beliau ini lagi. Sebelum beliau diruqyah. Kalau mau diruqyah bebas, silakan. Ruqyah itu bukan harus orang yang kerasukan. Tidak. Untuk ketenangan jiwa kita juga bisa. Karena Al-Quran atau ruqyah itu adalah isinya dari Al-Quran dan hadis. Doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Syukran saya. Jawabannya mudah-mudahan kakaknya setelah diberi pencerahan sama guru kita, kakaknya kembali menjadi orang yang lebih baik ya. Amin. Tidak marah-marah, tidak emosi. Kita doakan ya Bu ya bersama ya. Amin. Nah sekarang waktunya saya kasih kesempatan ini buat ibu-ibu jamaah-jamaah yang cantik-cantik ini untuk bertanya sama saya. Siapa yang mau bertanya? Nggak lama ngangkatnya langsung gini. Nggak pakai dodoran ya Bu. Kalau ngangkat gitu lama gitu begitu. Siapa yang mau bertanya? Cie, pakai bros di sini ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Maya dari Dadul Jana. Saya mau menanya nih Syekh, kakak saya kan kalau punya masalah sering bengong terus sering kerasukan. Itu bisa nggak diruqyah? Ya, Nah, sudah. subhanallah. Ini kelihatan pindah dari kakaknya ke beliau ya. Gimana tuh, Syekh? Orang yang suka bengong seperti itu, Bengong tuh banyak- gimana sih? Sebentar, saya mau tanya. Bu, bengongnya bisa kasih contoh nggak? Gini, gini. itu namanya tidur. Kalau orang yang bengong begitu, memang itu banyak pikiran. Nggak semua orang yang bengong itu kita semua bengong. Kenapa? Banyak pikiran, banyak hutang, banyak permasalahan. Masa kita semua masukkan syaitan? Saya jangan nyinggung saya gitu dong. Oh, Ngomongnya gitu? banyak utang, mukanya ke saya. Enggak, contoh. Contoh, oke siap. Maka kalau orang bengong itu bisa karena pikiran. Nah, kita meruqyah dia bukan karena mungkin nggak ada sesuatu. Bisa juga terjadi ada sesuatu dalam dirinya, bisa juga tidak. Karena kita ingin menenangkan jiwanya. Kita ingin menenangkan apa? Jiwanya. Maka ibu yang bengong itu terus atau di rumah dia sendirian, maka harus ada kesibukan. Harus ada apa? Biar tidak dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu menguasai orang-orang yang sendiri. Kalau kita bawa domba, ada 10 dan ada 1 lari sendiri. Serigala itu lari mengejar apa yang 10 apa yang 1? Yang 1, begitulah syaitan. Mengejar yang sendirian. Mengejar yang 1. Kenapa? Karena kalau dia masuk ke di antara yang kelompok, dia nggak bakalan menang. Nggak bakalan berhasil. Kenapa? Karena banyak itu adalah menunjukkan kekuatan. Tapi kalau yang 1, itu kan sendirian. Dan orang itu manusia lemah. Maka syaitan kalau dia menguasai orang, pasti dia mau cari yang sendiri. Maka orang yang suka banyak diam gitu, banyak pikiran, banyak permasalahan, kita anjurkan jaga sholat, jaga zikir, istighfar. Kemudian kalau bisa diruqyah, bukan karena ada sesuatu, tidak. Tapi untuk menenangkan jiwa beliau. Biar wawasannya, biar tenang jiwanya, biar tidak ada rasa gelisah, biar tidak putus asa, betul? Kan orang yang seperti itu pasti banyak permasalahan. Dan kita tidak juga mengatakan dia ada sesuatu, enggak. Bisa juga ada, bisa tidak. Maka lebih bagus, lebih aman, meruqyah dia. Kalau nggak ada sesuatu dalam tubuhnya, berarti minimal ada yang menenangkan jiwanya. Amin. Ibu Maya, gimana? Ya, terima kasih Syekh. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ini waktu kesempatan untuk bertanya sama saya untuk jamaah studio udah habis nih saya. Tapi nanti kita juga akan memberi kesempatan buat jamaah yang ada studio ini untuk curhat, Masya Allah. berbagi cerita juga. Tapi buat semuanya, buat pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Kembali ke kajian Tombo Hati. Selalu di hati. Nah, buat pemirsa yang baru bergabung dengan kami sekarang segmen 4, dan saya kembali mengingatkan buat pemirsa di rumah maupun yang ada studio, untuk yang punya masalah, yang lagi galau, yang lagi sedih, pokoknya jangan lupa kirim videonya ke upload ke Instagram, dan jangan lupa mention serta follow @tombohati_rtv. Atau buat semuanya bisa kirim melalui nomor WhatsApp di 0897 9247 525. Sekali lagi 0897 9247 525. Dan sebelumnya saya ingin menyapa kembali jamaah-jamaah yang ada di studio. Yang pertama, Majelis Taklim Khairun Nisa. Assalamualaikum. Yang kedua, Majelis Taklim Rodatul Jannah. Kurang semangat. Assalamualaikum. Biar semuanya semangat. Tombo Hati. Nah, buat pemirsa dan jamaah di studio, tadi sudah waktunya untuk bertanya dengan Syekh. Sekarang waktunya kita memberi kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat. Nah, curhatnya seperti apa, berbagi ceritanya seperti apa, kita dengarkan bersama yang akan disampaikan sama Ibu Andriani. Kepada Ibu Andriani kami persilakan. Silakan Ibu. Di sini ya. Ya, Bu, Iya. silakan.
Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau curhat. Jadi begini, waktu kecil dari kecil saya selalu melihat makhluk-makhluk gaib yang kadang-kadang suka mengganggu saya gitu Syekh. Sampai teman-teman saya bilang kamu mungkin indigo gitu, karena saya suka melihat makhluk itu yang suka mengganggu saya. Kadang lagi sholat pun jadi saya suka melihat, jadi nggak konsen gitu loh saya, nggak konsen. Terus sampai saya akhirnya teman-teman saya bilang coba diruqyah gitu. Akhirnya saya coba, saya ruqyah, yang saya rasa hanya panas sama muntah gitu loh saya. Tapi yang itu yang saya rasakan gitu, tapi saya masih suka lihat gitu. Terus yang saya mau tanyakan di sini saya, apakah itu yang indigo itu dalam Islam seperti apa gitu? Apakah ada dalam Islam indigo itu gitu saya? Itu aja. Terima kasih. Ini Syekh. Masya Allah. Ya, gini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk kasus seperti beliau ini ada beberapa hal yang kita harus bahas. Pertama, apakah manusia dapat melihat jin atau tidak? Betul? Karena beliau bilang, aku dari sejak kecil melihat apa? Makhluk. Saya mencium aroma pecel lele nih, Syekh. Bukannya. Makhluk yang gaib. Ulama menjelaskan bahwasannya yang dapat melihat mereka dengan sebenar-benarnya adalah para nabi dan rasul. Kalau kita manusia ada dua hal. Pertama, kalau jin atau makhluk halus tersebut menampakkan diri dalam bentuk binatang atau manusia, kita bisa dapat melihatnya. Jelas? Pemirsa juga, kalau dia sampai dalam bentuk kelinci, anjing, kambing, sapi, dapat kita melihat. Bentuknya seperti itu. Kalau dia menampakkan dirinya. Ya, itu satu. Siapapun bisa melihatnya, tidak ada masalah. Tapi yang kedua, apakah manusia dapat melihat makhluk halus itu atau jin dalam bentuk asli yang Allah ciptakan? Tidak ada. Loh, dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya syaitan dan jin itu, iblis, dapat melihat kalian dari sebuah sisi yang kalian tidak dapat melihatnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apa? Bahwasannya jika ada orang yang mengaku melihat jin atau iblis atau syaitan dalam bentuk asli yang Allah ciptakan, maka tertolak kesaksiannya. Tidak boleh menjadi saksi. Kenapa? Karena disebut orang fasik. Disebut orang apa? Fasik. Maka kalau ibu bilang melihat makhluk halus itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk binatang atau bentuk manusia, boleh. Tapi dalam bentuk asli yang Allah ciptakan, tidak dapat kita bisa melihatnya sama sekali. Dan itu disebut indera keenam atau yang lain, tidak. Ya, hanya dirasakan orang yang kerasukan. Yang kemasukan sesuatu itu dia bisa rasakan. Dan dia tidak dapat melihat bentuk aslinya. Karena Allah ciptakan jin dari apa? Api. Benar kan? Ya. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, kemudian jin dari api. Maka kalau apa yang beliau lihat itu harus segera diruqyah. Kenapa? Apalagi beliau mengatakan, aku ketika dalam sholat diganggu. Maka ibu harus segera diruqyah. Jika ibu bilang, aku udah ruqyah, tapi kok merasa panas dan muntah-muntah. Berarti ketika ibu muntah yang kuning atau merah, itu disebut, itu ada sihir di dalam tubuh kita. Maka jika kita diruqyah, dibacakan, insya Allah itu bersih. Ya. Dan ibu kalau sudah merasa, loh, kata ustadznya itu sudah keluar dari tubuh saya, dia tengah mengganggu lagi. Bagaimana saya periksa? Apakah dia sudah keluar? Betul tidak? Bacakan surat Yasin kembali. Sudah diruqyah dan ustadz dia bilang udah keluar jinnya atau yang dalam tubuhnya, diruqyah lagi dengan surat apa? Yasin. Dibaca dari awal sampai akhir. Kenapa? Biar kita mengetahui apakah si jin atau makhluk halus tersebut masih ada dalam tubuhnya atau tidak. Jelas, Bu? Maka itulah manusia, kalau dia berubah dalam bentuk manusia, binatang, dapat kita melihat. Tapi kalau bentuk aslinya nggak boleh ada yang melihat. Karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam berbeda dengan alam manusia. Maka ibu banyak baca zikir pagi dan petang, kemudian jaga sholat, kemudian istighfar sehari 100, kemudian ibu jaga wudhu, dan ibu makan kurma ajwa. Makan kurma apa? Ajwa, kurma Madinah kecil, hitam. Kurma ajwa itu kita makan setiap pagi 7. Makan Halal. berapa? Halal. 7. Halal. Ada Murah, levelnya. murah. Iya. Halal. Kalau di sana harga gila katanya. Ya.
Maka dibilang apa? Kurma ajwa dari kurma Madinah. Kurma apa? Kota Madinah. Setiap pagi sebelum makan minum, kita makan 7 kurma. Nanti tidak akan dikenain sihir. Tidak akan terkena sihir. Kecuali kalau diizinkan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ibu nggak lihat makhluk halus, tapi ibu lihat makhluk kasar aja ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu, buat ibu-ibu, terima kasih nih sudah dengerin tausiahnya dan jawaban tentu curhatan dari semua yang dilakukan sama Ibu Andriani ya. Dan mungkin dari saya sendiri bisa mengambil konklusi gitu saya, kesimpulan dari kajian kita di pagi hari ini. Pemirsa dan jemaah semuanya, ingat bahwa siapapun jauh dari Allah pasti akan diganggu. Bukan hanya makhluk yang halus, akan tetapi diganggu sama makhluk Allah yang manusia juga. Siapapun jauh dari Allah, dia akan diserang oleh si penjahat-penjahat. Apakah itu dari makhluk halus, jin, atau dari manusia. Bagaimana cara mementinggi diri kita? Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak akan ada pertolongan. Kalau kita melewati rumah orang kaya, di situ ada anjing yang menggonggong kita, mengganggu perjalanan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah lempar anjing tersebut dengan batu atau apa? Lebih bagus panggil tuan rumah. Kenapa? Akan menghalangi anjing tersebut untuk bisa mengganggu kita. Maka begitulah. Itu gambarannya bahwa Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan jin itu adalah anjing itu. Bagaimana cara kita? Kalau kita lempar terus, dia kembali menyerang kita. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah yang menciptakan jin itu agar menghalangi kita, agar dia tidak mengganggu kita. Apalagi kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita udah jelaskan cara meruqyah diri sendiri itu lebih afdal karena khawatir terkena hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran Syekh. Ilmunya hari ini, terima kasih sudah memberikan waktunya, pencerahannya buat kita semua di sini. Terima kasih buat Ibu Andriani, terima kasih buat ibu-ibu ya, jamaah yang ada di studio. Mudah-mudahan pulang ke rumah selamat ya Bu ya. Sampai ke rumah salamkan buat keluarga, jangan lupa nonton Tombo Ati tentunya. Dan buat pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan di kajian kali ini memberikan manfaat buat kita, dan yang paling penting adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kiriman videonya, jangan lupa Instagramnya, follow dan upload. Jangan lupa mention @tomboati_rtv. Jangan lupa kirim juga di 0897 9247 525. 0897 9247 525. Di akhir acara silakan Syekh Ahmad Al-Misri untuk membacakan doa buat kita semua. Marilah pemirsa dan jamaah semuanya berdoa kepada Allah agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan yang mengganggu kita dan senantiasa mengganggu kehidupan kita, ibadah kita, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jagalah kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Jagalah keluarga kami, anak kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim. Ya Allah, Ya mujib du'a as-sa'ilin, u'idhuna bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Ya Allah, jagalah anak kami, istri kami, suami kami, keluarga kami dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan, dari gangguan syaitan. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya mujib du'a as-sa'ilin, ampunilah kami ya Allah. Maafkan semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari kelalaian, dari hal-hal yang mendatangkan murka-Mu ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin, nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihfadhna wal muslimin. Ya Allah, jagalah kami dan semua umat Islam ya Allah. Allahumma ihfadhna wal muslimin minasyaitanir rajim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.